beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin beribadah. Berkati dan pimpin kami dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, happy Sunday ya. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Putra Mahkota. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Bener banget adik-adik, kita harus menjadi terang yang menyinari dunia ini. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama dengarkan suara Tuhan. Kita sama-sama jawab ya pada Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita dan semangat yang lebih lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Bener banget adik-adik, kita harus bilang ya pada panggilan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Selamat hari Minggu Tuhan, selagi kami akan mendengar tentang firman-Mu. Berkati juga Cici atau Koko yang akan memberitakan tentang firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Cici Selin seneng banget akhirnya bisa ketemu dan menyapa kalian lagi di ibadah online. Cici harap kalian juga excited untuk ibadah online hari ini. Nah, sebelum Cici mau masuk ke firman Tuhan, Cici mau sedikit kasih update nih sama kalian gitu. Jadi kan waktu di bulan Oktober, Cici sempat ceritain kalau Cici itu akan pergi ke Amerika gitu ya. Nah, jadi update-nya adalah sekarang saat ini Cici Selin udah di Amerika, tepatnya Cici lagi di Los Angeles. Cici lagi belajar, lagi study lagi di sini, dan yang pastinya sih yang Cici Selin rasain saat ini, Cici Selin happy banget karena akhirnya Cici Selin udah bisa ada di sini gitu, karena ini udah lama banget Cici mimpikan gitu ya untuk bisa ke Amerika gitu, dan akhirnya Cici di sini gitu, dan Cici bisa dengan dengan senang menceritakan sama kalian kalau penyertaan Tuhan tuh bener-bener selalu ada gitu dalam kehidupan Cici gitu. Dan Cici harap dari cerita yang pernah Cici bagiin sama kalian, kalian juga bisa ngerasain itu juga gitu. Oke? Nah, langsung aja kalau gitu Cici mau masuk ke firman Tuhannya. Pastinya udah siap ya dengan Alkitab dan alat tulis dan buku catatannya. Oke? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Firman Tuhan kali ini temanya adalah menjadi saksi Kristus lewat perkataan. Cici yakin dan percaya kalau kalian nih, anak-anak Madia, pastinya kan udah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian ya. Nah, karena kalian sudah menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, kalian harus bisa juga menjadi saksinya Kristus gitu. Saksi Kristus tuh maksudnya gimana sih? Nah, saksi Kristus itu artinya menceritakan Yesus kepada orang lain. Nah, menceritakan Yesus bisa dilakukan lewat perbuatan dan juga perkataan. Firman Tuhannya itu ada di Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 32. Kisah tentang
Paulus di hadapan Raja Agripa. Suatu hari nih, Paulus itu ada di sebuah kota yang disebut Kaisarea. Nah, di kota itu ada sekelompok orang yang nggak suka gitu kalau Paulus itu membicarakan Yesus atau menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi kita gitu, yaitu menyelamatkan kita orang berdosa melalui kematiannya dan kebangkitannya gitu. Jadi orang-orang di kota itu tuh tahu nih kalau si Paulus suka ceritain tentang Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus tuh menyelamatkan kita manusia gitu melalui kematian dan kebangkitannya gitu. Nah, orang-orang itu tuh nggak suka gitu karena si Paulus menceritakan hal-hal itu gitu. Nah, akhirnya Paulus nih dituduh gitu sama sekelompok orang yang nggak suka itu, dibilang kalau Paulus ini melakukan hal yang jahat dan tidak baik gitu. Dibilang kalau Paulus itu orang yang nggak benar gitu. Terus mereka minta Paulus untuk ditahan dan dipenjara. Nah, tapi karena apa yang mereka katakan memang tidak benar, dan bahkan pemimpin di Kaisarea ini juga nggak menemukan kejahatan yang dilakukan Paulus, akhirnya meminta sesama teman pemimpinnya, yaitu Raja Agripa, untuk memeriksa Paulus gitu dan mendengar penjelasannya. Di hadapan Raja Agripa, Paulus yang dipenuhi dengan kekuatan dan kepandaian dari Tuhan memberikan penjelasan dengan yakin bahwa ia mengenal Yesus dan mengalami kebaikan Yesus gitu. Nggak cuman dia memberikan penjelasan, tapi Paulus juga mengajak Raja Agripa dan semua yang mendengarkan ceritanya Paulus itu untuk ikut percaya pada Yesus. Nah, saat Paulus menceritakan Yesus kepada orang lain, Paulus itu sedang menjadi saksinya Kristus. Yang Paulus lakukan saat Paulus menjelaskan siapa itu Yesus kepada Raja Agripa, itu dia sudah menjadi saksi Kristus. Nah, perkataan Paulus juga saat menjelaskan nih, dia tetap berkata-kata dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan, dan dia tuh jujur gitu. Sekalipun orang-orang menceritakan hal-hal yang nggak baik, yang nggak benar tentang dirinya gitu, tapi dia tetap aja menjelaskannya secara baik gitu. Dia bukan jadi kayak karena orang-orang itu pada ngomongin dia yang nggak benar, dia jadi nggak mau gitu ngejelasin tentang siapa Tuhan gitu. Justru yang dia lakukan adalah dia terus menceritakan siapa itu Yesus. Terus Paulus juga nggak malu nih saat dia menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi dirinya dan apa yang Yesus mau lakukan bagi orang lain, yaitu menyelamatkan mereka. Jadi Paulus tuh memberitahukan kalau Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan mereka gitu. Nah, Paulus tetap berani dan tidak menjadi malu saat menceritakan tentang Yesus karena Tuhanlah yang memberikannya keberanian dan kata-kata untuk dikatakan kepada orang lain gitu. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada Paulus sehingga Paulus punya perkataan yang baik untuk bisa dia katakan, bicarakan sama orang-orang di hadapannya Paulus. Jadi itu cerita singkatnya tentang Paulus di hadapan Raja Agripa. Ya, nah sekarang kesimpulannya nih ya dari ceritanya Paulus gitu kan, kita bisa tahu bagaimana Paulus nih sungguh-sungguh menjadi saksinya Kristus. Dia menceritakan Tuhan Yesus gitu ya di hadapan orang-orang gitu tentang siapa itu Tuhan Yesus gitu. Nah, kita mau belajar biar bisa jadi saksi Kristus juga gitu melalui perbuatan dan perkataan, terlebih perkataan. Kalau misalnya kalian bingung, aduh Ci, tapi kan kayaknya susah deh Ci kalau aku tiba-tiba mau ceritain tentang Tuhan Yesus gitu ke teman-teman, kayaknya aneh deh Ci, misalnya gitu ya. Nah, sebetulnya Cici bisa bilang kalau kalian sebagai anak-anaknya Tuhan udah dipenuhin sama Roh Kudus, Cici yakin kalau kalian
punya kemauan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus tuh akan memenuhi diri kalian, dan kalian tuh akan akan bisa cerita gitu tentang siapa Yesus ke teman-teman kalian atau ke lingkungan kalian gitu, tanpa kalian persiapin atau kalian pikirin, itu kalian bisa secara natural menceritakan siapa itu Yesus gitu. Nah, tapi di sini juga Cici mau kasih beberapa poin nih untuk bisa kalian catat gitu ya. Pertama ada berkata-kata dengan baik dan sopan terlebih dahulu. Jadi kalian harus setiap kalian berbicara tuh harus sopan, harus baik gitu. Jangan kalau ngomong tuh sembarangan, itu nggak boleh ya. Kalian harus bisa bicara sopan gitu. Nah, yang kedua, menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagimu. Jadi kebaikan apa nih yang kalian alamin dari Tuhan? Misalnya, contohnya Cici, kebaikan yang udah Tuhan kasih sama Cici Selin, yang udah Cici Selin alamin, yaitu Tuhan itu selalu menyertai dan menyediakan apa yang Cici Selin butuhin. Jadi Cici ya udah, saat Cici lagi mau ceritain tentang Tuhan Yesus, ya Cici cuma cerita aja ke teman Cici, wah Tuhan sediain tempat tinggal Cici di sini tuh bener-bener yang terbaik gitu. Cici berdoa sama Tuhan, dan Tuhan bener sediain. Cici ceritain itu ke teman Cici. Itu kan secara nggak langsung Cici jadi menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu memberkati Cici Selin dan menyertai kehidupan Cici Selin gitu. Nggak susah kan kalau kalian tuh ya udah, apa yang udah kalian alamin kalian sharing, kalian bagiin ke teman-teman kalian. Ya kayak kalian cerita biasa aja gitu. Itu tuh udah menjadi salah satu bentuk di mana kalian itu udah jadi saksi Kristus gitu ya. Nah, yang ketiga, mengajak atau mendoakan orang yang kalian ajak bicara untuk ikut percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi saat kalian udah menceritakan nih pengalaman kalian sama teman kalian bilang, iya kita tuh makanya harus percaya nih sama Tuhan, karena Tuhan tuh emang ya pasti ada buat kita gitu. Tuhan selalu menyertai kita gitu. Jadi ajak teman kalian untuk mau juga percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, terus yang terakhir, ada kemungkinan juga kalau mereka belum mau tahu nih atau nggak percaya pada Yesus. Nah, kita itu nggak perlu jadi kecewa atau sedih gitu karena dia belum percaya gitu. Tapi kita harus tetap doain dalam doa-doa kita gitu, biar Tuhan yang akan menggerakkan hatinya dan membuat mereka jadi percaya sama Tuhan Yesus suatu hari nanti gitu. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman Cici sih. Ada satu teman Cici yang belum percaya gitu sama Tuhan Yesus gitu. Tapi setiap Cici ceritain pengalaman Cici tentang gimana Tuhan Yesus begitu baik gitu dalam setiap kehidupan Cici, dia mau dengerin dan akhirnya dia jadi kayak penasaran gitu. Walaupun Cici nggak memaksa dia untuk langsung percaya ya gitu, tapi Cici terus doain dia biar dia tuh mau lebih membuka hatinya sehingga dia juga bisa mau lebih mengenal Tuhan Yesus gitu di dalam kehidupannya dia gitu. Dan ya tanpa Cici paksa, dia dengan sendirinya nanya gitu, dia pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa gitu. Dia ya pokoknya banyak hal deh yang dia tanyain gitu. Dan ya Cici ceritanya berdasarkan pengalaman Cici aja gitu. Jadi jadi saksinya Kristus itu nggak susah. Kalian bisa tunjukin dengan perbuatan dan perkataan kalian gitu. Ya, tapi perbuatan dan perkataannya harus perbuatan dan perkataan yang positif gitu. Jangan sampai kalian melakukan hal yang negatif yang jadinya malah nggak baik gitu. Justru sebagai saksinya Kristus itu kita harus bisa menunjukkan diri kita yang punya hikmat gitu dari Tuhan, dari Roh Kudus gitu ya. Jadi harus bisa terus punya sikap, punya perilaku, punya perkataan-perkataan yang baik gitu, yang sopan santun, yang jujur gitu. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang kasar dari mulut kalian, itu nggak boleh
ya. Jadi harus bisa jaga itu semua. Cici yakin dan percaya kalian yang dari kecil udah kenal sama Tuhan, Cici yakin dan percaya kalian bisa menjadi saksinya Kristus. Ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita ulangi lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja Cici mau tutup dalam doa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas setiap penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, Engkau sediakan Tuhan bagi kami Tuhan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau berikan Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga untuk firman Tuhan hari ini. Biar kiranya Engkau ajar kami untuk bisa menjadi saksi Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Biar kiranya akan semakin banyak lagi Tuhan anak-anak yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Akan semakin banyak lagi yang percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, taruhkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa punya perkataan yang baik Tuhan, punya perilaku yang baik Tuhan di dalam setiap yang kami lakukan Tuhan. Tuhan Kau berkati sekolah kami, Kau berkati keluarga kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Hanya kepadamu kami mau menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. So God bless you and take care. Bye-bye. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids sekarang. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom, happy Sunday. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pastinya sangat memberkati dong. Nah adik-adik, Koko mau ingetin nih, kalau sekarang itu kan minggu ketiga, yaitu minggu misi. Jadi di minggu misi ini, Koko mau ajak kalian semua untuk bersama-sama berdoa buat para oikos kita. Tentunya dengan doa 5 jari ya. Kalian udah siap? Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh ke hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, jangan sampai lupa ya, terus doakan oikos kalian setiap hari, supaya mereka dibukakan hati yang mau mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Oke, kalau gitu, sekian ya ibadah kita di hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan kalian masing-masing, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!